Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi kuliahnya. Ini pertanyaan dulu. Jadi minggu lalu kita sudah VoIP tapi nggak bisa didemoin. Jadi yang demonya lihat rekaman di kelas pagi ya. Oke, pertanyaannya mau yang mana nih? Ini tinggal sisa dikit sih sebenarnya. Ini IoT susah-susah gampang karena harus ada alatnya. Dan ini kalau online agak susah nih IoT sebenarnya. Oke, ada ada saran mau yang mana? Ntar saya buka chat. Chatnya mana sih? Ini dia. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya akan masuk ke email yang belum pernah dibahas sama sekali email. Kalau jadi dari semua yang belum pernah dibahas adalah email. Mana sih? Naik bentar. Oke, email belum. Kemudian content management system lupa. Kelas ini udah belum ya? Oke, lupa saya yang ini. Jadi saya akan bahas email hari ini. Untuk streaming multimedia ini susah gampang. Yang susah kalau mau live streaming itu susah sih sebenarnya. Yang seru adalah kalau mau bikin server multimedia yang bisa milih-milih lagu atau video. Oke, ini bisa opsional, bisa dicoba. Terus kalau IoT, ini ada kuliah IoT sendiri sebetulnya, jadi ini nggak prioritas sebetulnya. Oke, yang belum sama sekali yang ini ya, mail ya. Jadi saya akan coba email hari ini. Email sendiri sambil ini saya akan coba install servernya dulu ya. Servernya akan saya coba siapin. Kita akan bikin mail server. Dan terus kita akan coba dari sisi klien. Cuman interface-nya kalau webmail, saya punya masalah dengan webmail soalnya server yang webmail yang sering saya pakai, Squirrelmail, sudah tidak dikembangin lagi sih sekarang. Ntar, ada server kosong nggak nih? Ini dia server kosong. 20. Ada 2204 nggak ya? Nih server kosong 2204.3. Saya akan clone dulu. Server email. Saya ganti ininya. Next, full clone. Oke, jadi saya akan cloning sebuah server kosong, mudah-mudahan kosong beneran. Lupa saya kemarin apakah saya pernah pakai buat sesuatu nggak ya, lupa saya. Kalau udah ada isinya, ya kacau. Loh, bentar. Kok cloning disk PM4 sih? Hah? Ini bawahnya yang ke cloning, bukan server kosongnya. Wah, ya udah. Cuman server cloningnya lama banget. Oh, oke, cepet ya. Ini yang ke cloning ini ya, PM4PY. Ya udah nggak apa-apa juga sih. Ini kalau PM4 itu adalah proses mining for Python. Isinya nggak ada isinya sebenarnya, cuman program Python aja. Oke. Nah sekarang saya kasih overview sedikit tentang server email itu sendiri. Oke. Ada beberapa protokol buat mail. Protokol yang sering dipakai SMTP. Itu buat mail server, Simple Mail Transfer Protocol. Ada 2 protokol lagi yang sering dipakai buat baca email. Yang pertama biasanya POP3. POP3 itu biasa dipakai buat ambil email. Satu lagi IMAP. IMAP dipakai buat baca email dan emailnya tetap disimpan di server. Jadi ada yang buat kirim email. Ini kirim, SMTP itu kirim email. Ada yang buat baca email, POP3. Ada yang buat POP3 itu ambil. Kalau IMAP buat baca emailnya tetap disimpan di server, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi ini ada 3 protokol yang sering dipakai. 1 SMTP,
POP3 sama IMAP. Tiga-tiganya biasanya tidak, POP3 sama IMAP bisa ditaruh di satu aplikasi, sementara SMTP biasanya aplikasinya beda. Oke, coba kita lihat. Kalau mau ngelihat protokolnya langsung bisa kita lihat di RFC Editor. Salah ketik, nah ini dia makhluknya, RFC Editor. Oke. Kalau mau baca tentang SMTP bisa SMTP di sini, terus kita bisa lihat protokol buat baca SMTP seperti apa. Paling enak, paling gampang kalau kita bisa baca yang awal banget yang dibikin oleh Jonathan Postel, RFC 788. Ini yang awal banget. Oke, ini dia. Konsepnya kira-kira kayak gini yang dia kembangin. Ini ada user, ada buat SMTP pengirim, sender. Terus ini ada interaksi antara sender sama receiver. Kemudian di sini ada file system buat naruh email yang dia terima. Nanti user sebetulnya bacanya di file system ini. Itu kalau mailnya lokal di komputer itu juga. Nah, cuman kadang-kadang usernya ada di komputer lain. Nah, itu butuh POP3 sama SMTP buat interaksi dari komputer lain ke server yang file system tempat nyimpan mail tadi. Jadi SMTP buat komunikasi antara pengirim sama penerima SMTP, POP3 sama IMAP adalah komunikasi dari klien ke file system di servernya. Sender sama receiver ini biasanya satu program, jadi satu. Programnya macam-macam, ada banyak programnya. Salah satu yang sering dipakai mungkin Zimbra, yang orang-orang banyak pakai. Saya sendiri nggak terlalu suka Zimbra karena kayaknya ada proprietary-nya, ada duitnya di situ. Jadi saya nggak mau pakai Zimbra. Saya makanya Postfix. Tapi ada banyak lah program kayak gitu. Itu ya, kira-kira kayak gini. Nah, cara kerja protokolnya nanti kita bisa coba langsung ke mail servernya. Protokolnya nanti bentuknya kayak gini ntar. Mail from, receive to, data, dan sebagainya. Ini komunikasi ini akan kita tes di servernya langsung. Oke. Itu SMTP. Kalau mau cari yang lain, POP3 bisa baca juga di sini. Nih POP3 bisa dibaca di sini. Protokolnya kira-kira seperti, nah ini nih, sorry. Nanti komunikasinya kira-kira kayak gini ya. Komunikasinya. Itu POP3, IMAP juga bisa kira-kira kayak gitulah nanti. IMAP interaktif mail access protocol. Dia bukan buat nyedot email tapi interaktif, user ngomong sama mail server dan kemudian kita bisa baca emailnya online. Oke. Nah, kemudian orang-orang buat baca mail server, buat baca email, orang-orang lebih sering pakai web. Nah, ini web, IMAP nih, komunikasinya kira-kira kayak gitu ya. Kita berhasil connect, terus kita login, kemudian dia ngasih tahu ada berapa email yang baru, terus bisa kita baca, dan sebagainya. Oke. Kita ngirimnya berita kayak gini, login, select, fetch, kayak gitu-gitu sih. Fetch tuh ambil ya. Oke, jadi kira-kira kayak gitu. Perintah-perintahnya di sini servernya akan bereaksinya seperti apa, kita bisa lihat kayak gini. Oke, terus ini semua yang sebelah kanan interaksi dari server, yang sebelah kiri adalah perintah yang dikirim dari klien ke server, kira-kira gitu. Nah, sebagian besar orang nggak mau install aplikasi buat email, udah gitu mereka pakainya webmail. Nah, cuman yang masalah dengan webmailnya ini, yang gampang instalasinya udah nggak dikembangin lagi. Jadi saya biasanya pakai Squirrel Mail. Cuman ini sudah tidak dikembangkan lagi, ini Squirrel Mail. Coba masih, oh ini. Stable release-nya 12 Juli 2011. Jadi udah 2011, sekarang udah 2023. Jadi sekarang udah 12 tahun yang lalu. Jadi ini sebelumnya udah tidak dikembangkan lagi. Jadi saya udah
susah buat install Scrollmail karena PHP-nya harus pakai PHP 5, sementara sekarang udah PHP 6 apa PHP berapa nggak tahu, udah 7 apa 8. Nah itu jadi masalah banget. Jadi Scrollmail tidak dipakai, jadi Webmail sekarang makainya udah bukan Scrollmail, Webmail pakainya sebentar, Webmail di open source gitu ya, open source. Yang sering dipakai adalah Roundcube ini. Cuman saya ini ribet, ini Roundcube ribet soalnya dia harus install database, SQL segala macam, pening kepala. Jadi ini nggak segampang Scrollmail sih instalasinya. Jadi saya agak males-malesan buat pakai akhirnya. Oke. Tapi kalau mau dicoba, kalau kita ada waktu kita bisa coba hari ini. Tapi ini nggak prioritas banget ya. Kalau mau dicoba bisa. Cuman saya harus cari contekan karena saya belum pernah install serius. Roundcube, coba bentar ya, saya iseng dulu ya. Cube Ubuntu install, Ubuntu 2204 install. Kita lihat, kalau gampang kita coba, kalau susah males. Nah ini how to install Roundcube in Ubuntu 2204. Biasanya udah mulai gampang sih harusnya. Dia pakai PHP 8 ternyata. Nih update, nih masih oke. Makanya Nginx lagi semprul banget ya. Makanya Nginx oke. Ini saya punya masalah, saya pakai PHP. Mudah-mudahan nggak apa-apa juga sih. Ini PHP-nya diinstal. Oke. Makanya MySQL, saya punya masalah dengan MySQL. Saya udah nggak terlalu suka dengan MySQL. Makanya MariaDB harusnya bisa juga dipakai. Nah ini saya nggak pernah aktifin sekarang. Kalau buat eksperimen ngoprek, kalau serius bisa diaktifin. Oke, ini dia. Download Roundcube, oke, masih gampang itu. Tapi dia ngomong soal database, ini yang jadi masalah. Dia ngomong dengan database. Oke, nah, wah ini harus dioprek serius. Soalnya ininya saya beda nih. var www html. Oke. Ini buat tarnya. Waduh. Ini konfigurasi Nginx buat Roundcube. Waduh. Ini bukan di Apache ya, Nginx nih. Ya udah. Sementara dilihat dulu. Tapi kuncinya di sebelah sini sih. Ini dia, kuncinya dia. Oke. Dan ini harus dioprek. Disesuaikan dengan server yang kita pegang gitu ya. Misalnya name server apa harus sama, rootnya ada di var www html biasanya kalau di Apache ya, var www html. Kalau di Nginx ini var www Roundcube. Jadi harus disesuaikan sih, kira-kira kayak gitu ya. Oke, ada nggak yang di Apache? Bentar, sorry masih penasaran. Apache. Dia makanya lem nih sekarang. Yang ini lem. Waduh. Wah. Oke, dia Apache MariaDB. Ini lebih friendly buat saya sih sebenarnya. Download Roundcube. Wah, ini harus dilihat. var www html Roundcube. Waduh, susah. Yaudah ntar aja. Oke, kita langsung ke ini dulu ya, ke mail server. Saya akan coba jalankan mail servernya. Ini sudah ada mesin Ubuntu 2204.3 server email. Saya akan start ini mesinnya. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Server email masih kosong, nggak ada email servernya, masih kosong, belum ada. Akan kita coba install mail servernya. Oke, ini lagi nyala, lagi proses nyala. Oke, kemudian masih nyala, dia belum.
Oke, IP udah dapat. Masih belum selesai. Oke, dah. Ono 1 2 3 4 5 6 masuk. Clear layar. If config. Oke, wait, sorry. IP-nya adalah 192.168.096. Saya akan masuk ke situ dari terminal di desktop supaya hidupnya enak. Oke, saya clear dulu layar biar enak. Oh, ini jangan di sini, nih dipakai buat ngerekam. Clear. Oke. Clear layar. SSH ono 192.168.0 berapa tadi? 96. Oke, yes, masuk. Oke, saya sudah di server kosong. Mau kita buat jadi SMTP server. Clear layar. PSAX. Wah, lagi ngupgrade. Ini dia. Lagi upgrade pipe, lagi unattended upgrade gitu ya. Wah, ini ngaco banget dah. Oke, sudo gimana ya? Ya udah biarin dulu. Apa sudo su tapi di sini kalau kita lihat di PSAX tidak ada mail yang lagi jalan, postfix nggak ada, jadi aman. Ini .d. Coba kita lihat ada postfix nggak di sini. AppArmor, crypt ini, keyboard, LVM, Plymouth, postfix nggak ada ya. Yang ada unattended upgrade, ini bikin kacau juga sedikit. Oke, biarin aja. Contoh lain buat ngecek port apa aja yang lagi dipakai. NTLP apa ya? Oke, ini dia. Kita bisa lihat si server yang kita pegang, dia hanya beroperasi port 53 sama port 22. Port 22 itu buat SSH, port 53 buat DNS. Jadi hanya dua port ini yang beroperasi. Jadi hanya DNS sama SSH aja yang lagi jalan. Kita akan coba nyalain buat yang lain. Jadi SMTP portnya adalah 25, kemudian POP3 portnya 110, kemudian IMAP portnya 143. Jadi 3 port itu akan nyala nantinya. Oke, tapi sekarang masih belum nyala kondisinya. Sekarang kita akan coba instalasi. Oke, masuk dulu. Bentar. Ini saya katasin dulu biar enak lihatnya. Oke, kita akan coba cek postfix. Oke, install postfix. Caranya cuma gini aja. Klik kanan. Ini kemungkinan akan error, soalnya dia lagi upgrade. Saya harus ngekill dulu proses upgrade-nya. Tapi kita cobain aja. Kalau dia komplain, saya kill baru. Oh, nggak komplain, ya udah. Alhamdulillah. Oke. Nah, di sini waktu instalasi dia akan nanya, ada pertanyaan seperti ini: internet site, internet with smart host, satellite system, local only. Kalau local only, emailnya nggak bisa keluar kemana-mana ya. Ini ya udah, emailnya cuma buat di situ aja. Kalau internet site, dia berasumsi bahwa server kita ada di internet dengan IP publik langsung. Jadi kalau itu internet site. Kalau smart host, mail servernya bisa ada di dalam intranet, kemudian ada mail server di luar, biasanya punya provider, punya ISP, cuman ISP sekarang nggak ngasih mail server sekarang, jadi internet with smart host biasanya udah nggak jalan lagi sekarang. Jadi kita punya masalah sih sebenarnya. Sekarang
kita bisa bikin mail server lokal. Cuman buat ngirim mail keluar kita punya masalah karena IP saya IP private, pakai localhost di sini, pakai LAN. Jadi private IP, jadi nggak bisa buat kirim mail keluar sih sebenarnya. Oke. Kalaupun pakai internet with smart host, saya juga punya masalah karena providernya saya makainya Oxygen nggak ada smart hostnya. Dulu Telkom ada smart hostnya, cuman begitu smart hostnya dimatiin juga soalnya dipakai buat nyepam dan sebagainya. Jadi akhirnya nggak ada yang punya smart host. Jadi kita serba susah kalau buat mail server sendiri lokal. Paling enak kalau kita punya IP public, ya udah internet site. Saya akan pakai internet site, tapi nggak bisa ngirim keluar sih, cuman buat lokal-lokalan aja. Jadi saya anggap internet site ada. Nah sekarang mailnya saya bisa kasih nama apa aja di sini. Nah ini namanya harus nama domainnya. Misalnya bisa aja misalnya ITTS student.ac jangan gitu ya. Student.itts.ac.id. Jadi mail servernya namanya student.itts.ac.id misalnya. Sah-sah aja, mau ITTS ACD bisa, cuman itu jadi ITTS beneran kan di atas. Ini misalnya para mahasiswa punya mail server sendiri, ya bisa aja sah. Saya bikin student.itts.ac.id, enter. Tapi nanti semua email jadi user@student. Usernya nanti adalah user si server Linux itu. Gitu. Jadi kalau mau nambahin user, tinggal nambahin user di server Linux. Gitu. Nah ini lagi diinstal semuanya. Sambil nunggu saya akan login. Ini kan masih ada waktu ya. Saya akan login lagi ke server yang mailnya. Saya gedein biar enak lihatnya. Dua ini sekaligus ya. 192.168.096. Nah, ini IP-nya masih 192.168.096. Nanti supaya emailnya bisa jalan beneran, DNS-nya harus disesuaikan dengan IP emailnya tadi. Jadi kita harus bikin student.itts.ac.id, itu IP-nya adalah 192.168.096, mail exchange-nya, MX-nya di DNS-nya harus diarahin ke student.itts.ac.id juga, gitu ya. Nah, sekarang untuk nambahin user bisa tambahin kayak gini. Ini sekarang usernya cuma ada satu, namanya Ono doang. Wes. Oke, clear layar. Kalau mau nambahin user tinggal add user, misalnya Ahmad gitu. Nanti ada email username-nya dengan Ahmad. Saya akan nambahin beberapa aja ya, 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oke. Enter. Yes, enter lagi. Sekarang saya akan tambahin lagi user yang lain, misalnya namanya Budi. Passwordnya 1 2 3 4 5 6 juga ya. Dah masuk. Jadi cara nambahin usernya kira-kira gitu. Nanti usernya adalah Ahmad@student.itts.ac.id, Budi@student.itts.ac.id. Jadi buat nambahin user kira-kira kayak gini. Oke. Nah sekarang coba kita lihat udah sampai mana installnya. Salah. Oke, udah berhasil diinstal postfix-nya. Dia kasih konfigurasi kayak gini. Konfigurasinya. Nah yang dia ngasih tahu ke dalam mail servernya bahwa dia namanya adalah student.itts.ac.id ke server yang kita install. Artinya kalau ada email di luar student.itts.ac.id, dia akan nggak nerima email itu. Jadi kalau kita ngirim email ke server mail ini untuk mesin bukan student.itts.ac.id, itu akan dilempar ke server yang benernya gitu. Kalau diizinin, kalau nggak diizinin ditolak sama dia. Nah ini ini masalah nama servernya dia. Nama server dia yang lain adalah localhost, nama server dia yang lain adalah server 22043. Ini bisa kita delete semua nih, kita buang-buangin semua nih. Kita bikin semua hanya student aja. Atau kita langsung edit filenya langsung ya. Filenya ada di sini, etc postfix.
Oke, kalau kita lihat ada beberapa file konfigurasi, ada file namanya main.cf. Nah, ini kuncinya ada di sini sih sebenarnya. Ini dia my destination, atau gedein aja biar lebih enak lihatnya ya. Oke, ini saya bisa buangin atau saya giniin dulu ya. Oke, saya kasih pagar supaya aslinya masih ada. Sekarang saya buangin yang lainnya, ini saya buang. Ini buang. Dia hanya kenal satu nama aja, student ITTS ACD. Nah, kalau kita punya SMTP server di provider, kita bisa punya relay host di sini. Relay host, jadi kalau ada kirim mail ke internet langsung, kita nge-relay ke mail server yang itu, yang ada di internetnya tadi. Nah, sekarang IP berapa aja yang bisa ngirim mail ke dia. Nah, sekarang kondisinya dia hanya mau dari IP lokal aja, lokal hostnya aja, di tempat dia aja. Ini IP-nya adalah 127.0.0.0. Oke, yang bisa ngirim ke dia. Nah, karena IP LAN saya adalah 192.168.00/24, saya bisa kayak gitu juga. Atau kalau ekstrim, tapi ini bahaya banget nih, saya kasih tahu dulu, ini bahaya. Kalau saya ada di internet dan kemudian saya pengen semua orang bisa ngirim email lewat saya bisa kirim 0000/0. Ini semua mesin di internet bisa ngirim ke saya sebenarnya. Oke. Cuman ini lumayan bahaya karena seringkali mail server kita dipakai buat relay, buat spam. Ini yang bahaya, jadi tidak rekomen sebenarnya. Mendingan ditutup gitu. Kalau ini yang buat orang klien buat kirim email ya. Jadi siapa aja yang boleh kirim email ke situ gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Deh. Udah, dua itu yang penting sih, yang lainnya enggak, bisa dicuekin dulu. Nah, ini SMTP di bannernya bisa lengkap seperti ini. Jadi dia ngasih tahu my hostname-nya apa, mail name-nya apa, terus servernya Ubuntu, dia ngasih tahu bisa kayak gitu. Bisa juga kita buang sebagian besar, karena ini informasi ini bisa dipakai sama hacker buat ngira-ngira, oh oke, server kita tuh apa, servernya apa, segala macam bisa kelihatan dari sini. Oke, jadi kalau mau dibuang bisa dibuang. Oke, udah. Ini saya ngerubahnya cuma 2. Jadi ini namanya siapa dan yang bisa ngirim IP 192.168.0.0/24. Kalau mau ekstrim bisa dibikin /16 juga boleh. Jadi semua yang depannya 192.168 bisa kirim email 16. Oke. Beres ya. Ini agak, tapi jaringan saya nggak ada yang semuanya. Kalau di rumah 192.168.0 sih. Jadi percuma aja dibuka. Udah. Kalau kita servernya punya banyak interface, dia bisa ngomong di semua interface, ini bisa diatur. Sebenarnya masih banyak settingan-settingan yang lain yang bisa kita set, misalnya besar email yang bisa dia terima berapa megabyte, itu bisa diatur juga sih. Cuman ini nggak akan saya atur, jadi sementara cuman itu aja, cuman nama servernya apa, IP-nya berapa, udah. Itu udah kita set, sekarang saya restart lagi, postfix, restart. Ih, lama ya. Oke, beres. Udah ke restart semuanya. Nah, sekarang dengan kondisi seperti itu, saya belum install POP3 sama IMF-nya belum diinstal. Saya cuman ini aja yang diinstal. Nah, sekarang dia emailnya bentuknya kayak gini doang sih. Mail. Mail juga belum saya install. Ini mail di server ya. Mailnya pakai command line di server. Ya coba kita install aja ya, sudo apt install mail util. Sebentar, sekarang jam berapa? Atau nggak usah lah ya, kita langsung pakai ini aja ya. Kita akan pakai Thunderbird aja. Ini Thunderbird, ini mail client yang saya pakai beneran. Oke. Ini Galih lagi pengen
daftar di Kampus Merdeka, autentikasi dari Kampus Merdeka ke kampusnya masih rese nih, bukan Galih yang masalahnya, kita di kampus yang masih belum dapat dari Kampus Merdekanya. Jadi kalau Anda pengen ikut Kampus Merdeka, silahkan juga, seperti Galih ini bisa ikut Kampus Merdeka, semester 4, semester 5 ke atas bisa ikut Kampus Merdeka, cuman nanti butuh autentikasi, rekomendasi lah dari kampus. Kita di kampus lagi diautentikasi, diverifikasi sama Kampus Merdekanya supaya bisa nge-approve atau ngasih rekomendasi. Itu ya. Lumayan kalau bisa ikut Kampus Merdeka, dapat sertifikat dari Google soalnya. Dan itu harganya lebih mahal daripada ijazah ITTS. Makanya sangat disarankan buat ikut Kampus Merdeka sebenarnya. Cuman nanti malam itu. Jadi kalau Anda sambil kerja ya seru juga sih urusannya. Oke, sekarang saya akan balik lagi ke sini, ke email. Saya akan lanjut instalasinya. Ini postfix udah, ini main CF udah dikerjain, kemudian domainnya udah diisi. Oke, terus subnetnya udah dirubah, jadi ini persis sama yang di wiki. Nah, relay host ini contoh relay host yang ada pada zaman dulu kala. Sekarang ini kayaknya udah nggak ada semua, ini mati semua udah. Dan IP protokolnya IP versi 4 sarannya dia. Kalau IP versinya bermasalah ya udah, cuma itu aja sih. Nah, sekarang saya akan IMAP sama POP3-nya saya mau install supaya Thunderbird bisa ngomong ke situ. Coba bentar. Dovecot itu server buat IMAP, atau saya masukin ini Dovecot, saya masukin ke ini aja biar nyambung ntar ya. Ntar. Ini postfix, ada Dovecot nggak di sini? Ini cara ngelawan spam juga ada, saya masukin. Dovecotnya belum saya masukin nih. Oke, saya coba masukin sini aja. Ini ada instalasi postfix, saya akan masukin. Ini kok nggak keluar sih? Kok nggak keluar? Ini nggak keluar ya? Ininya mah ini promnya nggak ada. Ini jadi nggak bisa diedit. Dah parah. Ya sebentar nggak bisa diedit ini. Coba. Kenapa nggak bisa diedit ya? Ini bisa kalau ini. Dovecot saya taruh sini dulu. Saya maunya di postfixnya langsung. Back dulu. Coba taruh sini. Oh, ada tuh dia. Oke. Dovecot saya masukin situ ya. Jadi habis instalasi saya langsung tinggal klik Dovecotnya, nanti pindah ke Dovecot. Kita bisa instalasi Dovecotnya kayak gini caranya. Oke. Pada saat instalasi kita perlu masukin domain. Domainnya apa? Dan kita harus ngedit Dovecotnya kalau perlu diedit. Harusnya nggak perlu diedit juga nggak apa-apa nih. Dovecot bisa jalan tanpa dikonfigurasi sih sebenarnya. Paling kita perlu ngasih tahu lokasi mailboxnya di mana. Oke. Biasanya lokasi mailboxnya ada di var spool mail. Ada di situ di var spool mail. Oke. Kita akan coba install Dovecotnya. Ini cara installnya. Dovecot Core, IMAP-D, sama POP3D akan diinstal sekaligus. Saya copy, saya install. Oh iya, benar di sini. Sudo su. Kita install Dovecotnya sekarang. Oke. Nanti setelah Dovecot diinstal, saya akan konfigurasi si Thunderbird buat mail servernya, mail kliennya Thunderbird ini supaya dia ngomong sama Dovecot sama IMAP sama SMTP yang kita install di server 192.168.096 tadi. Oke, jadi kita bisa email-emailan lokal aja, dia nggak akan bisa ke internet.
Karena buat ke internet kita perlu sekarang ini, hari ini kita perlu autentikasi yang lebih rumit ke internetnya. Contoh DNS-nya harus PTR-nya diaktifin. PTR tuh reverse DNS ya. Jadi kalau IP sekian, apakah domainnya bener itu gitu. Kan biasanya kita nanya domainnya ini IP-nya berapa. Kalau PTR dibalik. Ini ada IP sekian yang masuk. Domainnya sama nggak sama mail servernya. Jadi kayak gitu. Kalau nggak dia nggak akan mau nerima email. Oke, udah 60%. 7, 76. Lama juga ya. Dovecot Core ini. Oke. %76. Nggak naik-naik ini. Dia lagi bikin konfigurasi ya nih. Sekarang konfigurasi Dovecot-nya lagi dibikin. Dan itu konfigurasinya hampir semuanya nggak perlu diubah sih. Sebagian besar nggak perlu diubah sih. Dan dia jalan dengan aman dan damai nih. Yang berat di email ini adalah autentikasinya makin rumit sekarang. Itu aja sih yang bikin pusing. Karena mereka berperang lawan spam dan sebagainya. Itu yang bikin susah mengoperasikan mail server hari ini. Zaman dulu kala nggak separah ini sih. Oke, clear layar. Dah, Dovecot udah ke-install. Sekarang kita coba lihat contekannya. Kita perlu masukin pada instalasi harus masukin hostname aja. Ini dia nggak nanya hostname apa-apa ya. Jadi ya sudah. Sekarang kita akan masuk ke sini. Dovecot conf.d, kita akan lihat di situnya cd etc dovecot conf.d. Ini ada beberapa konfigurasi, ada master.conf-nya, master. Nah, kita bisa lihat dia akan monitor IMAP di 143. Kalau IMAP secure-nya dia baca di 993. Terus POP3 dia akan monitor di 110. Secure-nya 995. Terus itu dua yang penting. Domainnya apa namanya? Kayaknya nggak ada di sini. Ini udah nggak perlu di set lagi sekarang. Domainnya. Ya udah. Domainnya kagak perlu di set nih berarti. Oke, domainnya nggak di set. Ya betul, yang susah meyakinkan server lain bahwa mail server kita legitimate bukan spammer lah, kira-kira kayak gitu. Jadi yang emang itu susah urusannya, banyak konfigurasi yang harus ditambahin, DNS harus ditambahin, PTR harus dimasukin, terus juga nanti ada SPF apa segala macam, ada di postfix sih. Saya kasih lihat dikit ya, ribet itu urusannya, asli pening kepala. Nih masuk sini postfix. Saya kebawahin. Nah ini untuk melawan spam. Nah ini dia, kirim email ke Google, dia perlu autentikasi, ada SPF, ada DKIM, dua-duanya harus di set. Ini ngesetnya nyebelin banget, asli nyebelin banget, nih pusing. Jadi kita harus ngeset kayak gini-ginian nih di DNS server, pusing. Dan ini harus dapat dari Google apa segala macam. Jadi ini lumayan pening nih ngesetnya. Ini ribet nih urusan ini. Ini saya bikin buat Ono Center. Udah gitu tetap aja akhirnya saya diblokir juga sama Google akhirnya. Entah apanya yang salah kagak ngerti. Sempet jalan. Jadi harus dapat kayak gini-ginian nih. Ini harus dapat kayak gini-ginian, dapat key dan sebagainya. Sempet jalan. Udah gitu tetap diblokir juga karena PTR-nya saya nggak bisa ngarahin ke mesin saya. PTR-nya DNS, PTR DNS-nya yang pegang hostingan, yang nge-hosting. Ya udah susah dah urusannya. Kalau mau langsung praktek boleh. Enggak lah, ini udah jam 8. Males.
Ini lama sih prosesnya, ini lama asli. Nyebelin banget bagian yang ini, nyebelin. Saya juga udah pingsan-pingsan ngerjain yang ini. Jadi ini nggak bisa sejam 2 jam nih. Waduh, urusannya sampai kayak gini-ginian harus diisi. Udah nangis deh urusan yang ini. Ini ngasih tahu aja ya. Jadi kalau cuman buat mail di antara kita-kita sih masih gampang lah. Kalau udah mulai main ke Google segala macam, waduh, mati, mabok beneran. Ini saya buat mail yang sederhana dulu ya supaya jalan aja. Cuman saya udah kasih tahu kita punya masalah di makhluk Google ini. Karena dia proteksinya gila-gilaan supaya spam nggak bisa nembus. Gitu. Oke, saya lanjut. Ini udah Dovecot udah mulai jalan. Sekarang kita coba dari komputer yang ini. Coba telnet 192.168.09625. Kita sudah berhasil masuk ke server SMTP-nya bisa hidup. Oke. Coba telnet 110. Oke. Dovecot hidup. Oke. Coba telnet 143. IMAP-nya hidup. Jadi semuanya hidup. Jadi caranya cuma telnet aja sih. Telnet 25, 110, 143. Oke, semuanya hidup. Sekarang exit ya. Lupa saya. Apa ya? Quit. Huruf besar. Kalau huruf kecil nggak mau dia. Ngamuk. Si IMAP ngamuk kalau huruf besar. Kecil. Oke. Nah, sekarang kondisinya mail server udah hidup. Saya punya 3 user di situ. Ada Ono, ada Ahmad, ada Budi. Oke, sekarang saya akan pakai Thunderbird. Saya akan bikin new mail, edit, account setting. Saya akan tambahin account di situ. Thunderbird icon, account action, add mail account. Saya akan tambahkan mail account, namanya Ono W Purbo tes gitu ya. Emailnya adalah ono@student.itts.ac.id. Passwordnya saya bikin 123456. Oke, masuk. Continue. Dia looking for configuration. Wah, stop aja. Saya manual aja konfigurasinya. IMAP-nya kita bisa milih mau baca emailnya pakai IMAP atau POP3 bisa. Saya akan coba pakai IMAP dulu aja. Hostname-nya buat mailnya adalah ini, portnya adalah 143, connection security-nya nggak ada, none, authentication-nya normal password, jadi username-nya ono@student.itss.ac, outgoing servernya juga ke mesin yang sama. Ini masalah ini. Oke. Dia akan nanya student.itss.ac.id IP-nya berapa lewat DNS. Jadi supaya saya akan menipu, jadi saya harus tipu dulu. Soalnya saya nggak nge-set DNS kan, jadi saya akan menipu di sini caranya. etc host. Nih, saya tipu. Iyalah. Oke. 192.168.096. Jadi file host yang saya tipuin di situ. Saya tidak pakai DNS. Jadi namanya student.itts.ac. Alah. Ide. Oke, itu ya. Jadi file etc/host host pakai s belakangnya, host, kita tambahin IP dari si mesin yang kita pakai. Oke. Jadi biar komputer kita tahu untuk komunikasi ke student.itts.ac.id domainnya apa. Ini outgoing servernya itu student, portnya 25. Screw connection-nya nggak ada karena saya tidak aktifin TLS dan sebagainya, tidak ada security connection. Authentication-nya no authentication. Buat kirim email saya nggak perlu masukin username password di sini. Oke. Jadi no authentication. Kalau untuk baca emailnya dia pakai normal password. Udah selesai dan ini dia ngasih warning. Student does not use encryption. I understand the risk. Confirm. Unable.
Tidak bisa. Kunaon, Aduh. Tidak bisa. Retest. Wah, ini nggak bisa connect dia. Nggak mau, Nan. Ini bener, ini normal password. Coba kalau auto detect gimana? Username password udah bener. Dia nggak nanya password tadi ya? Oh, iya, email address ono. Passwordnya coba lihat. 1234556 bener. Tapi nggak mau komunikasi dari sini ke sono. Coba saya tutup dulu Thunderbird-nya. Kali harus dibuka ulang. Karena kan saya ngeset file etc hostnya sudah Thunderbird-nya lah. Coba ulang lagi ya. Atau Ahmad tadi ya. Ahmad at student.itts.ac.id 123456. Kita konfigur manual aja. 143 auto detect. Coba auto detect ya. Saya auto detect ya, mudah-mudahan dia mau. Aduh, nggak bisa napas nih. 25 authentication-nya nggak pakai authentication. Retest. Dan I understand. Confirm. Gak mau juga ya. Wah, tidak mau ngomong ini. Rewel, ternyata rewel. Alah, tidak mau ngomong ini, nggak tahu yang salah di mana. Kayaknya konfigurasinya. Coba kita ganti, jangan ini POP3 lah. POP3 ya. POP3. Coba dan sending username did not succeed. Oh, oke. Dia minta TLS sih sebenarnya. Coba auto detect aja ya di sininya ya. Oh, mau. Oke. Oh, oke, berarti harus diaktifin autentikasinya. Coba saya bikin lagi ya, email lagi ya. Oke, baru ngerti nih. Saya bikin lagi account. Yang tadi Ahmad ya. Saya akan bikin ono tes gitu aja ya, biar ketahuan saya bedain. Saya bikin ono at student itts ac.id. Ternyata dipakai TLS. Oke, udah konfigur manually. Nah, di sini makainya 143. Cuman security-nya auto detect, authentication-nya normal password gitu ya. Soalnya dia ternyata berkomunikasi di encrypt. Dia nggak mau
ngirim password tanpa enkripsi. Jadi dia punya enkripsi, cuman yang jadi masalah student ITTS ACD dia generate sertifikatnya sendiri. Jadi nggak ada sertifikat authority apa-apa yang mengenerate. Ini saya buang titik di belakangnya, portnya 25, authentication methodnya nggak make authentication method, udah gitu retest, I understand, confirm. Ini security exception. Oke, udah masuk. Jadi udah bisa masuk. Ini checking password masih. Oh, dia masih ngecek password nih. Mudah-mudahan beres. Alah. Error lagi. Ngecek password error lagi nih. Waduh. Berarti IMAP nggak mau, dia maunya POP3. Coba kalau POP3 gimana? Oh, maunya POP3. IMAP-nya rewel. Ya udah. Deh. Kondisi pakai POP3 semua, dua-duanya pakai POP3. Oke, ya udah. Paling nggak berhasil, berarti IMAP-nya lebih rewel untuk security-nya. Nih IMAP servernya nggak mau bereaksi. IMAP servernya komplain. Yang jalan POP3-nya aja. Ini cancel dulu lah. Cancel. Oke. Coba sekarang saya akan coba pakai ini ya. Pakai inbox. Di sini ada inbox buat Ahmad sama Ono. Coba saya kirim email, new message. Ini mail saya adalah ono@student.ithsacd. Saya akan kirim mail ke Ono lagi. Ini keluar semua. ono@student.itts.ac.id. Saya kirim juga ke ahmad@student.itts.ac.id. Sekalian sama satu lagi Budi lah. Budi@student.itts.ac.id. Oke. Tes percobaan. Oke. Saya kirim mail cuma kayak gitu doang, send. Oke, udah kekirim harusnya. Coba kita lihat di server. Ini bukan servernya. Ini dia servernya, clear layar. Iyalah, clear layar. Var spool mail. Oke. Langsung ada 3 file di situ, Ahmad, Budi sama Ono. Kalau kita lihat more, Ono isinya seperti ini. Jadi ada tes percobaannya masuk berbentuk file di server. Coba kita lihat lagi more Ahmad sama isinya. Kita lihat lagi Budi sama isinya. Jadi semua mail yang masuk akan masuk ke dalam file var spool mail dalam bentuk file. Gitu ya. Udah dari sini sekarang. Cuman belum ditarik sama postfix. Ini belum ditarik sama postfix ini. Saya akan coba tarik. Ini narik yang ini, get message. Mudah-mudahan dia mau ngomong. Gak mau. Yang ini mau nih. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. Alah. Yang Ahmad komplain dia. New password. Ahmad 1, 2, 3, 4, 5, 6. Use password manager to remember. Oke. Terus yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mudah-mudahan komplain nggak mau dia. Sending password user Ahmad did not succeed. Respon authentication fail. Waduh, tidak berhasil. Nggak berhasil. Jadi saya punya masalah, nggak bisa narik emailnya itu sendiri. Oke. Ini nggak berhasil nih ya. Ya gitulah, penuh dengan perjuangan. Ini nggak bisa ditarik sama si Thunderbird, tapi mailnya masuk di sini. Kalau mau dibaca, apt install mail. Tadi mail apa ya? Coba mail. Apt install
mail utils. Dia bisa dibaca lokal di sana. Mail utils bisa dibaca di sana. Coba biar dia install dulu. Atau saya install Alpine juga bisa sih sebenarnya. Saya akan install Alpine juga lah kalau gitu ya. Ada 2 mail command line ditaruh di server. Saya akan coba install 2 aplikasi tadi, mail sama Alpine. Saya akan install di server. Kita bisa baca secara lokal. Cuman saya penasaran kenapa ini nggak mau. Thunderbird rewel banget ya. Harusnya sih gampang, cuman kenapa nggak mau? Ntar penasaran. Kalau dia penasaran gitu nih. Ntar mail it's 5 setting Ahmad student ini bener server settingnya sorry salah server setting username salah username-nya salah username-nya ini. Oke, coba mau nggak username-nya ini doang ya. Sekarang ini juga sama di Ono juga saya set gini. Oke, restart. Yalah. Password ini nggak akan mau soalnya username masih Ono Indonet, Ono student. Ini saya set juga di sini. Username-nya adalah Ono aja. Oke. Username-nya Ono. Oke. Bisa di save, gimana cara nge-save-nya? Oke. Restart. Oke, coba kita jalanin. Mau nggak sekarang? Baca email. Oke, Ono on student. Saya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Use password manager. Oke. Nggak ada komplain. Nggak ada komplain nih sekarang nih. Mengagumkan. Nah, di Ono student ada 2 email. Coba di Ahmad saya tarik. Ada 2 email juga di Ahmad. Ada tes percobaan masuk, ada 2. Di sini ada masuk. Jadi ada salah di ini, saya tadi ngeset username-nya ya. Saya username-nya berupa email. Jadi salah, nggak mau dia. Username-nya berupa namanya aja. Kalau mau di reply, ini saya reply. Jangan dari Ono, dari Ahmad aja ya. Reply-nya dari Ahmad. Nih. Kenapa dari Ono semua sih? Oh, ini from. Ini saya lagi sebagai Ahmad, saya akan reply all. Nah, yang reply adalah Ahmad. Oke, tes percobaan. Saya akan tulis ini ini gitu ya. Dah. Ini dari Ahmad ngirim ke Ono, Budi sama Ahmad lagi. Ahmad @student. Oke, saya kirim, langsung masuk. Coba kita tarik sekarang. Nah, ini ada replyan, ini ada reply. Ini masuk, yang pengirimnya Ahmad, dikirim ke sini, ada ini reply-nya. Sekarang di sini belum ditarik. Ini masih belum narik dia. Saya bisa tarik dengan klik get message. Sekarang keluar. Di sebelah sini ada tes percobaan, reply-nya masuk. Jadi berhasil masuk. Jadi kesalahan tadi adalah username-nya saya bikin email address, jadi itu yang salah. Soalnya dia nulisnya email, jadi kacau. Oke. Jadi masuk, udah beres, settingannya udah bisa jalan semuanya. Kalau dari tarik di sini hilang sih, nggak ada isinya. Coba kita lihat more Ono. Masih ada di sini ya. Harusnya hilang. More Budi. Oh, settingannya nggak saya delete soalnya. Coba lihat di sini. Settingannya nggak di delete nih kayaknya. Bentar, coba lihat. Coba lihat di sini ya. Email. Iyalah.
Settingannya ada di mana sih? Account setting. Oke, account setting. Kita lihat di sini server. Leave message on server at the most 14 day. Kalau ini saya buang, leave message-nya saya buang, pas ditarik mailnya hilang semua. Gitu. Jadi kalau ini mailnya akan tetap disimpan di server selama 14 hari. Kira-kira kayak gitu. Ini saya buang aja dulu. Ini saya buang. Jadi mailnya akan di-delete nih ceritanya. Oke. Coba saya tarik biar emailnya dibuang aja. Jadi emailnya ada di server dan ada di sini, ada di Thunderbird-nya. Coba kita lihat, hilang nggak sekarang? Hilang kan? Udah nggak ada email lagi. Coba more Ahmad, hilang nggak ada. Kalau more Budi, masih ada mailnya di Budi. Soalnya Budi nggak ditarik. Jadi di Budi tetap ada. Nah, saya akan jalanin mail sekarang. Saya SSH Budi at 096 yes 123456. Jadi sekarang saya masuk sebagai Budi di server itu. Jadi sekarang Budi saya. Oke, dan kelihatan tadi ada tulisan you have mail. Saya akan baca mailnya. Ini mailnya ada 2, ada beberapa mail masuk, saya enter. Ini mailnya dari Ono masuk ke baca, saya enter lagi. Reply yang dari Ahmad masuk juga ke baca. Ini kalau baca pakai command line, kira-kira kayak gitu. Saya biasanya kalau baca nggak pakai mail kayak gini. Sudo apt install Alpine. Saya biasanya pakai Alpine. Budi nggak bisa nginstall. Salah. Sudo apt install Alpine. Oke. Nah, sambil nunggu, ini masih 30%, saya kasih lihat mail saya yang beneran. Ini saya baca emailnya kayak gini sih sebenarnya. Ini email saya beneran ini mah. Di sini saya pakai Alpine tadi. Nah, ini mail saya beneran di komputer ini. Nah, ini mail-mail saya. Ini mailnya kayak gini, bisa dibaca nih. Jadi mail aslinya ada di apa sih namanya? Ada di ini mail Indonet. Tapi semua mail Indonet saya tarik ke komputer saya. Jadi di Indonet nggak ada email sih sebenarnya, ketarik semua ke komputer saya. Terus saya bacanya kayak gini caranya. Jadi bacanya seperti ini. Khusus yang buat internet saya bacanya kayak gini. Kalau di Indonetnya saya bacanya pakai IMAP gitu. Kayaknya tadi IMAP-nya harusnya jalan juga. Kalau username passwordnya pakai ini ya. Username passwordnya pakai username-nya pakai username aja, tidak lengkap pakai email. Jadi harusnya kebaca juga IMAP-nya tadi. Jadi dia komplain karena username passwordnya salah. Karena saya pakai email. Oke. Jadi bentuknya kayak gini kalau di Alpine, dan saya baca pakai Alpine beneran sih dipakai. Coba kita lihat sekarang udah keinstall belum? Udah keinstall harusnya. SSH Budi at Oke. Kita masuk sebagai Budi sekarang Alpine. Nah, dia bikin folder namanya Home Budi Mail. Oke. Yalah. Ini masuk. Ini ada 2 email yang masuk. Ini ada, bacanya lebih enak daripada yang mail yang tadi. Ini bacanya lebih enak daripada mail yang tadi. Nah, untuk bisa dia kirim email dan sebagainya sih kita harus konfigurasi sih sebenarnya. Jadi kita harus setup. Mana ya setupnya? Lupa ingat saya nih. Bentar.
Saya harus setup config. Nah, di sini personal name-nya harus diatur. Ini harus dibikin salah, ini namanya Budi dia. Terus user domainnya adalah student. Salah lagi, balik lagi deh. Mana tadi setupnya? Oke. Setup config, ini ada di C config Budi. Oke. Nah, ini user domainnya adalah student itts.ac.id, enter. SMTP servernya adalah localhost 19 salah. Atau pakai 192 juga bisa, 192.168.096. Udah itu aja. Ctrl X, keluar, exit ya, commit, yes, udah keluar. Nah, dia bisa kirim email sih sekarang. Coba kita lihat ya, folder list, inboxnya ini ada email dari Ahmad yang dikirim ke Ono, Budi, sama Ahmad. Saya akan reply, saya pencet R, reply yes, reply to all recipient, yes, saya reply ke semua. Saya tinggal kirim email kayak gini aja. Oke, email bisa diterima dengan baik. Saya ngirimnya ke Ahmad sama Ono, saya akan tambahin koma Budi at student.itts.ac.id. Udah segitu aja. Ctrl X, send message, yes. Folder send dasarnya create, yes. Oke, saya harus tambahin ini, no validate certificate di sini. Jadi harus bikinnya kayak gini nih alamatnya. Jadi konfigurasinya salah sedikit karena ada sertifikat yang nggak valid. Yes, sorry. Bentar, saya harus merubah konfigurasi nih. Oke, saya rubah konfigurasi bentar. Di sini salah setupnya. Config, masuk di sini enter. Sini harus saya ganti jadi kayak gini. No validate sertifikatnya harus ditambahin supaya dia nggak komplain kalau sertifikat tidak valid. Oke, exit, yes. Oke, nah kita coba lagi message index. Ini ada tes percobaan, saya tes lagi di sini ya. Saya kirim ke Budi juga. Budi at student.itts.ac.id. Ini percobaan lagi. Ctrl X, yes. Oke, nggak komplain sekarang karena kita udah tambahin konfigurasinya no validate certificate, jadi sertifikatnya nggak akan dites valid atau enggak. Sertifikat dari server ya, jadi server pakai sertifikat buat enkripsi segala macam, tidak dites. Ini jujur, dulu Postfix nggak bikin kayak gitu. Ini Postfix baru diinstal, jadi saya baru tahu juga nih sekarang bahwa Postfix sudah punya sertifikat, dia generate sertifikat sendiri. Yang bagusnya kita sertifikatnya di-generate bener, pakai CA beneran supaya nggak ada komplain-komplainan kayak gini sih sebenarnya. Oke, ini kondisi udah bisa masuk emailnya, coba ini emailnya. Ini email yang baru masuk nih. Ini percobaan lagi. Ini yang baru saya ketik terakhir ya. Coba kita lihat di sini masuk apa enggak. Saya akan tarik emailnya di sini. Di sini juga akan saya tarik. Dua-duanya ditarik. Ini udah tiga nih, yang barunya 3 kelihatan. Nah, ini kelihatan reply dari Budi. Nih, terus yang terakhirnya ini percobaan lagi. Jadi masuk semua udah emailnya. Beres ya? Jadi mail kayak gitu kira-kira. Nah, saya sekarang punya waktu. Ini percobaan banget.
Saya punya waktu sekitar 30 menit lagi. Saya akan nyoba nginstall webmail di server mail yang baru saya install. Cuman ini nggak yakin saya bisa selesai. Pakai doa aja. Jadi kita akan lihat Ron Cube Apache Ubuntu. Jadi saya akan coba softwarenya, namanya Ron Cube. Ron Cube free open source webmail client, bisa ngomong ke Apache. Oke, sekarang saya butuh Ron Cube webmail on Apache untuk Ubuntu 20.04, tapi yang ini 20.04 ya. Oke, kebetulan. Nah, ini saya akan kerjain sambil saya catat di wiki saya. Karena Ono belum pernah nginstall serius Ron Cube, dan kalau nggak salah dulu saya nginstall gagal. Ron, ini percobaan ya. Ini instalasi di Ubuntu. Oke. Bionic tuh yang Ubuntu berapa ya, lupa saya. Oke. Atau saya coba bikin baru lagi aja lah ya. Instalasi di Ubuntu 22.04. Oke. Saya ini masih merah warnanya, saya klik. Oke, di sini saya ambil referensi. Oke, saya ngambil referensinya dari sini. Copy. Saya ambil ke sini. Paste sumber ini. Referensi. Ini cuma ngasih tahu keadaan aja. Jadi kalau ngoprek biasanya dicatat kayak gini. Oke. Kenapa? Kalau nanti mau bikin dokumentasi apa segala macam, kita udah tinggal copy paste aja. Dan ini saya proses ngoprek sih sebenarnya. Karena waktu itu kalau nggak salah saya cobain, saya nggak berhasil. Jadi langkah pertama install MariaDB. Jadi kita install MariaDB. Oke. Install MariaDB. Nih. Nah, di sini kita kerjain. Oke, ini keluar. Sudo salah. Saya nggak bisa pakai Budi. Sudo su apt update dulu. Oke. Nah, tadi kan pakai Bionic yang itu. Yang ini Jamie ya, jadi ini udah versi baru banget. Sekarang install MariaDB. Oke. Saya pakai apt salah. Ini dia akan nanya yes dulu. Nah, di sini saya pakai sudo apt update di awalnya. Install MariaDB. Habis itu ini install MariaDB. Udah gitu harus di restart MariaDB-nya, di enable status. Ini 3 dikerjain. Harus dipastikan nanti kondisi aktif running. Ini standar sih sebenarnya. Ini buang. Ini buang juga. Oke. Nah, cerita dikit. Sistem control start itu supaya MariaDB jalan. Sistem control enable MariaDB pada saat mesin di booting MariaDB langsung on. Kalau status kita pengen lihat MariaDB-nya running. Jadi harus pasti. Kalau ada saat kita jalanin status, oke. Pastikan MariaDB running dan berwarna hijau di di sistem CTL status gitu ya. Oke, coba kita lihat sudah jalan hijau. Wah, masih nginstall MariaDB-nya. Ya udah, biarin dia nginstall. Saya akan langsung ke bawah lagi. Ya Allah, salah pencet. Oke, kita ke bawahin. Nah, sekarang kita bikin database buat Ron Cube. Caranya kita masuk ke root dari MariaDB.
Ini setup database. Oke. Sudo MySQL root, kemudian dia akan masuk seperti ini. Nah, sekarang setupnya, ini harus bener nih. Ini harus dicolong ini. Oke. Ini setupnya. Create user. Nama usernya DB user. Kalau saya biasanya DB usernya Roundcube juga. Kalau ini dia rada aman ya. Ya udah nggak apa-apa, saya ngikutin dia aja dulu biar kita tinggal copy paste aja, nggak usah mikir. Kemudian kita flash privilege terakhir. Nah, terus yang ini exit. Terakhirnya exit di sini. Exit. Oke, nah setelah ini selesai, kita harus install PHP buat Roundcube. PHP yang dipakai PHP 7 di Ubuntu 20.04 ya. Install PHP, ya udah PHP 7. Kemudian kita update time zone di PHP ini sesuai dengan time zone-nya kita. Nah, kita punya masalah, kita bukan Amerika New York, tapi Asia Jakarta kalau nggak salah kita tuh. Jadi nggak apa-apa lah. Ini saya copy dulu, saya install PHP ini kayak gitu. Terus setup time zone. Buat ngeceknya di sini ya. Oke. Asia Jakarta. A B C D, mana Jakarta? HI. Ini dia Asia Jakarta, kita Asia Jakarta ya. Bener kan? Asia Jakarta. Jadi ntar saya paste dulu sini, Asia Jakarta yang kita cek time zone di sini. Oke. Time zone di sini. Sekarang pastikan ini pakai set dia. Ini diambil. Oke. Nah, di sini kita pakai, ini saya ambil Asia Jakarta, yang saya ambil dulu. Oke, saya pindahin ke Amerika New York, saya ganti. Oh, title-nya salah ya, Roncobe. Oke, ntar diedit. Oke. Biasa typo, banyak typo. Terima kasih buat ininya ya. Oke, ini udah dapat, tapi kita lihat udah sampai mana nih ceritanya nih. Oke, udah selesai. Coba kita restart dulu. Tadi belum di restart soalnya. Saya masuk ke ini, saya save dulu aja ya. Save dulu. Nah, kalau kita mau ngerubah, ini kan salah nih. Ini salah nih ya. Saya bisa move to, ini saya rubah cup gitu. Kenapa? Alasannya typo gitu aja. Move. Jadi caranya gitu. Roncobe jadi Roundcube. Kayaknya jadi lebih bener kayaknya. Nih, udah Roundcube sekarang. Jadi gitu sih cara ngerubahnya. Oke, sekarang kita akan restart MariaDB-nya. Start, enable, status. Coba kita lakukan di sebelah sini. Paste. Enter.
dia lagi execute. Nah, ini pastikan active running. Saya ambil aja hijaunya, saya masukin ke sini nih. Pastikan MariaDB active running. Gitu. Ini kasih kutip lah biar kelihatan bahwa itu beda maksudnya. Deh. Save. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke sini. Kita set database-nya. Ini quit, ya, clear layar. Kita set database-nya. Kita masuk ke dalam database-nya MariaDB. Sekarang kita set ini saya database-nya namanya RoundCubeDB. User yang mau aksesnya namanya DB user, passwordnya adalah test password. Jadi ngikutin tulisannya. Tapi kalau kebiasaan saya kalau lagi main-main nyoba-nyoba, database-nya saya bikin RoundCube, username namanya RoundCube, passwordnya RoundCube. Tapi nanti bingung nanti kalau lagi kita lagi operasional beneran bingung mana yang database, mana yang user, masa email. Kalau ini bagus sih, dia nama sama passwordnya dibedain. Nah, ini saya akan ambil aja supaya, nah ini yang jadi masalah gini, seringkali kalau kita pakai LAMP atau SAMP, ngeset create database, create user, grant apa segala macam, kita makanya phpMyAdmin, itu berakibat kita bisa dihack. Kalau ini kita tidak pakai phpMyAdmin, konsekuensinya nggak bisa dihack nih yang ini. Oke, saya copy, saya paste di sebelah sini. Oke, exit, keluar, selesai. Jadi udah reset semua, database usernya namanya DB user, passwordnya test password. Nama database-nya sendiri RoundCubeDB. Oke. Nah, sekarang kita akan install PHP-nya. Nah, ini PHP yang terakhir tuh PHP 8 sih sebenarnya. Bentar. Kita pakai yang terakhir aja ya. Ini percobaan. Ini soalnya ini 7 riskan. Riskannya gini. Kalau RoundCube-nya ini kan dipakai untuk Ubuntu 20.04 nih, tulisan yang ini, artikel ini buat Ubuntu 20.04. Artinya sekitar 3 tahun yang lalu lah ini. PHP-nya masih PHP 7. Hari ini PHP-nya udah PHP 8 setahu saya. Jadi ini saya akan ganti perintahnya. Ini percobaan ya. Ini kita ganti perintah. Ini PHP 7-nya saya buang. Ini PHP ininya saya buang semua. Supaya dia ngambil PHP paling akhir aja udah gitu. Oke, ini PHP terakhir aja yang saya ambil. Saya tidak pakai PHP 7, pakai PHP terakhir aja. Pakai doa nih, mudah-mudahan jalan ya. Belum tentu jalan, jangan khawatir kayak gini. Ini saya ambil supaya dia tidak komplain, tidak rewel, saya tambahin gini. -y. Dia nggak akan komplain nih udah. Deh, saya ambil, klik kanan copy, masukin sini. Kemungkinan besar dia akan install PHP 8 sih. Nih, PHP 8 kalau kebaca tadi ini banyaknya PHP 8 nih. Mana tadi di atas? PHP 8 yang ke-install sama dia ya. Nih PHP 81 yang dia install. Jadi udah bukan PHP 7 lagi, dia akan masuk PHP 8. Kalau saya paksa PHP 7 bisa, cuman saya takut ragu-ragu RoundCube-nya itu source code-nya mereka bikin baru akan lebih bagus ngomong ke PHP 8. Saya takutnya itu aja. Yang jadi masalah, saya pakai PHP 8, RoundCube-nya hanya ngomong ke PHP 7. Nah, berabe urusannya. Ya kita pakai doa lah bagiannya gitu. Nah, ini bagian dari percobaan ya. Asal tahu aja ini Anda lagi ngeliat orang lagi eksperimen nih sebenarnya sekarang. Nah, ini jadi PHP 81. Bukan PHP 74, saya pakai PHP 81, saya akan edit time zone-nya supaya jadi Asia Jakarta, kira-kira kayak gitu. Atau bisa aja di sini langsung saya edit di sini juga bisa sih. Bentar. Nih. Saya punya kebiasaan sebetulnya saya nggak kayak gini cara biasanya, saya lebih sopan. Saya kasih slash yang ini. Nah, terus nanti ini saya kasih slash lagi biasanya. Gitu. Jadi cara bikin rapihnya gitu sih sebenarnya. Oke, save. Oke, jadi kan rapih kalau kayak gini. Kalau tadi rada-rada itu. Oke. Wah, lama juga ya. Sambil nunggu kita akan lanjut catatannya.
Nah, kita harus install Apache Web Server. Oke, jadi kita install Apache Web Server sambil kita start enable sama lihat statusnya. Coba kita Oke, jadi caranya install Apache. Terus kita akan ini sama kayak MariaDB tadi. Nih, deh. Oke. Kita lihat lagi. Ini Apache udah beres. Belum beres sih, belum dikerjain. Nah, kita harus edit site available-nya webmail.example.com ini. Nah, ini harus diedit. Oke. Nama domainnya adalah webmail.example.com. Oke, nanti nama domainnya itu. Nah, ini harus ini saya tutup aja. Nah, ini harus diedit nih. Nah, nanti nama domainnya harus sama dengan nama yang dipakai di SMTP-nya ya. Kalau saya SMTP-nya sebetulnya bukan webmail example tapi student itts.ac.id, jadi harus diganti nih example-nya ntar. Karena dia namanya adalah student, atau saya ganti sekarang aja ya. Edit konfigurasi, saya akan ganti ini jadi gini. Available student.itts.ac.id. Jadi ini namanya student.itts.ac.id. Dokumen rootnya ada di var www.roundcube. Salah ini. Kalau di Apache biasanya ya nggak apa-apa lah, ini sementara kayak gini doang. Tapi saya nggak tahu nih benar apa salah ya. Nggak apa-apa lah. Ini www.roundcube. Biasanya di Ubuntu yang baru dia var www.html roundcube. Ubuntu yang baru ya. Nah, ini saya nggak tahu bisa jalan apa kagak. Nanti kita lihat aja, kalau nggak bisa jalan kita ganti konfigurasi. Ini udah. Kita enable, udah gitu kita reload Apache 2. Nah, ini kita enable, kita reload. Cuman saya bukan webmailapache.com, ini jadi student itts.ac.id. Oke. Cuman dia akan disimpannya di var www.roundcube. Nah, ini berhubungan sama instalasi roundcube di Ubuntu-nya ini. Dia harus, ini pasti di wget diambil, source-nya roundcube. Ini masih rilis 1.4.11. Ini harus saya cek dulu rilis terbarunya berapa ntar. Ini install roundcube ya. Install roundcube. Oke. Ini rilisnya adalah, ini saya ambil dulu tapi nanti saya edit nih. Oh, pantas dia naruhnya di var www.roundcube, bukan var www.html roundcube. Oke, saya ambil, tapi nanti versinya nggak seperti itu. Ini ambil, ini tar, terus di move ke situ. Oke, sekarang saya cek dulu roundcube rilisnya yang berapa, karena kemungkinan udah berubah nih rilisnya. Ini kan 1.4.11. Jadi kadang-kadang kita walaupun dapat contekan di internet harus dirubah-rubah sih. Rilisnya 1.6.5 sekarang. Udah berubah.
Jadi di ininya 1411, kita 165. Coba saya lihat lagi di bawah sini ada yang aneh. Ini dia makhluknya. 165 ini. Copy. Oke, saya ambil di sini. Bentar. Oke, kalau saya gini mau nggak? Itu. Oke, benar. Harusnya saya akan cd user lokal. Saya punya kebiasaan kalau ngedownload biasanya taruh di folder user local source. Kemudian ini saya rubah jadi 165 complete target versi terakhir berarti ya. Nanti dia akan keluar dalam bentuk folder 165. Saya move ke var www roundcube. Ini saya delete aja karena nggak diperluin lagi. Oke. Masuk udah, mudah-mudahan nggak salah. Ini sampai titik ini udah mudah-mudahan benar. Dan saya harus ubah supaya ownernya Apache. Apache adalah www-data-to-apache. Kemudian yang ini apa? Ini kita harus inisialisasi si MariaDB supaya database Roundcube DB-nya keisi untuk bisa ngomong sama Roundcube. Jadi ini harus saya tambahin juga nih dua makhluk ini. Jadi nggak susah-susah amat sih sebenarnya. Oke, ini harus diisi. Oke, udah. Ini saya kasih ini dulu ya, biar ada jarak. Bahwa yang ini urusannya bikin PHP webnya, kemudian ini bawahnya urusannya. Nih sampai sinilah. Ya udah, nggak apa-apa. Sekarang kita masuk sini udah sampai titik ini, contekannya. Sekarang bawahnya, ini udah jadi, udah bisa diakses nih. Ini lewat web. Udah selesai. Oke, ini kita save. Ini mudah-mudahan nggak ada masalah nih ya, percobaan. Jadi ini sambil kuliah sambil nyoba. Nih contoh kuliah sambil nyoba tuh kayak gini ya. Saya jamin dosen yang lain nggak kayak gini sih. Ya, masih 94%. Masih proses instalasi Apache. Masih belum selesai instalasi Apache-nya. Aduh, gede banget ya. Ini soalnya nih jujur nih, saya lagi sambil copy perpustakaan soalnya. Jadi ini jaringan saya di rumah yang incoming-nya itu lemot. Outgoing-nya nggak masalah. Jadi saya mudah-mudahan video saya masih aman, audio saya masih aman. Cuman saya kalau mau download susah. Karena ini lagi ada yang lagi transfer file sih kondisinya. Iya, Apache-nya lambat. Padahal transfer filenya lokal dari server di rumah ke komputer ini sih, bukan dari internet. Internetnya sebenarnya kosong. Oke, sudah mulai konfigurasi dia. Modul PHP 8 diaktifin. Sekarang dia bikin symbolic link buat Apache service. PHP 8 GD di setup. PHP 81, PHP 8 GD udah. Firewall-nya diaktifin UFW. Oke, 99% selesai. Oke. Beres. Oke, sekarang saya naik lagi ke tadi Apache ya. Sekarang saya akan instalasi si start Apache 2, enable Apache 2 sama status. Coba kita lihat. Restart Apache-nya. Ini statusnya active running. Oke, saya tambahin kata-kata di sini. Pastikan status active running berwarna hijau. Oke, udah. Sekarang saya akan konfigurasi untuk student ITTS ACID.
copy. Oke. Quit dulu, clear layar. Jadi ada file tambahan etc apache 2 site available student etsacd.conf kosong kondisinya. Jadi saya bikin file baru kosong, saya isi file baru ini, saya save dulu bentar kalau nggak kacau. Oke, saya akan ambil ini, saya ambil klik kanan copy, saya masukin ke sini. Dah. Oke. Jadi bikin virtual host dengan nama student etsacd, portnya 80, file PHP-nya ada di var www.roncube. It's kebiasaan pakai VI. Ini pakai nano ini. Udah, di save. Oke, ini udah beres. Sekarang kita enable Apache 2 enable site. Jadi ini enable site, udah gitu reload Apache 2-nya. Kita aktifkan site-nya sama di reload Apache 2-nya. Ini udah di reload kan? Reload. Oke, udah reload. Oke, udah. Sekarang kita cd user local source, ambil source code-nya roncube, kita buka, terus di move ke var www.roncube. Oke, paste. Which apa tuh? Wala. Oke. Hah? Oh, salah. Salah. Oke, ada salah sedikit. Ini harusnya 165. Ngamuk dia langsung. Oke, saya ulang, kerjain ulang. Saya ulang. Saya ulang ya, paste, enter. Oke, download, dia buka. Sekarang di copy, tadi udah beres ke copy. Sekarang ada di var www.roncube, ls var www.roncube. Ini dia, source-nya roncube-nya sudah ada di situ. Sekarang saya harus kasih owner Apache ke var www.roncube dan saya isi database roncube db dengan semua konfigurasi tabel-tabel untuk roncube biasa jalan. Passwordnya, tadi apa passwordnya ya? Tar. Passwordnya, alah. Ini dia. Passwordnya test password ya. Oke, dia lagi jalan. Kalau mau gila sih tambahin min P, sebenarnya min P besar ya. Min P-nya gitu dia. Pantes. Kalau yang lebih geblek mah gini caranya. Alah. Bentar. Bisa dibikin ngaco nih sebenarnya. Nih. Oke, saya taruh sini dulu ya. Itu passwordnya. Kalau mau yang ngaconya gini sih caranya, supaya dia nggak usah nanya. Jadi ini test password, saya tempel di sini min P test password. Jadi passwordnya langsung dimasukin tanpa nanya lagi. Kenapa dibikin nanya? Soalnya ini masalah apa ya? Aturan atau etika lah. Seorang programmer tidak baik password dimasukin dalam script kayak gini. Ini masukin script, yang ini yang bawah ini masukin script nih ya. Ini nggak bagus sih. Jadi ini, nah sekarang saya kasih isi database roncube. Oke, pakai ini atau saya kasih atau di sini atau ini gitu ya. Beres ya. Ini sambil bikin wiki nih. Sambil ngajar, sambil eksperimen, sambil bikin wiki, sambil bikin konten, kan keren. Ini udah beres. Sekarang kita lihat di sini, kalau udah beres, harusnya kita bisa akses ke webnya roncube. Ini kan udah sampai sini, udah kita kerjain ya. Sekarang open ke sini, installer.
Oke, berarti akses web, alah. Ada kata-kata installernya itu yang penting nih sebenarnya. http://webexample.com-nya saya ganti jadi student ITTS ACID installer gitu ya. Kita nginstall nih. Coba saya harus mastiin aja. Cuman sekarang kondisinya /etc host di komputer saya udah di set student ITTS ACID itu IP-nya berapa, jadi tanpa DNS dia bisa masuk. Ya kalau operasional benerannya kita harus ngeset DNS dulu sih sebenarnya. Nah ini sekarang kondisinya kita ngeset tanpa DNS. Oke, udah selesai. Oke, sekarang kita akan coba akses ke webnya. Student itts.ac.id installer. Ya. Kalau gini doang, mau nggak? Wis. Ada dia. Kok nggak ada sih installer? Nah lo mampus deh gue. Coba kalau kita lihat di sini var www.roundcube installer bener, cd installer index php. Coba saya bikin lengkap ya. Installer index php. Nggak ada. Oh, harus di restart dulu kali ya. Cobain ya. Reload. Nggak mau site-nya belum enable. Iya, saya takut itu ya, bener. Coba Apache 2 enable site. Enable site student itts.ac.id. Already enable. Kalau kita lihat etc Apache 2 mana site enabled student ini, dia ke var www.roundcube. Coba harusnya udah ada kan, jadi namanya student ITTS. Oh pantes bego, di sininya salah. Gitu ada .com belakangnya, goblok. Aduh, aing mah restart lagi. Apache 2 restart. Oke. Berarti itu ada yang salah ngetik juga di sananya berarti ya. Sini salah, mana sih tadi? Mana konfigurasi gua? Ini pasti ada yang salah ngetik di atas. Nih kan, salah ngetik.com-nya ada di situ. Saya edit dulu ya, biar hilang. Oke. Save. Oke. Coba kita masuk, reload. Bismillahirrahmanirrahim. Ini installernya nggak usah pakai index php, harusnya mau. Enter. Mau masuk. Oke, ini kelihatan oke. LDAP nggak ada. Ini yang lainnya oke. SQL no cek MySQL adanya MariaDB, soalnya saya bukan SQL sekarang. Oh, time zone belum di set. Oke. Not set. Oke, time zone tadi belum kita set ya. Oke, kita akan set time zone-nya, kelupaan. Ada di mana tadi? Di sini ya. Coba mau nggak kalau pakai set ini, mau nggak? Nah, nggak mau kan?
Jadi caranya harus kayak gini rupanya. etc php nggak bisa. Yalah, apt install plocate. Jadi itu etc php-nya udah ngaco itu. Jadi nggak bisa pakai set rupanya. Oke, saya harus ini nggak bisa cara kayak gini. Saya harus edit PHP ininya, harus diedit manual. Ini kok nggak bisa sih? Bentar, reset. Saya edit lagi. Oke. etc. Bentar. Udah selesai belum? Plocate-nya. Oke. Locate php dot ini. Ini ada beberapa php dot ini, ada Apache 2 php ini, ada Cherry php ini. Oke. Saya akan edit yang ini aja. Sorry. Beda kan? Ini beda ini. Bentar. Udahlah, nggak usah pakai set lah. Jadi kita cuma rupanya time zone sensitif dia. Oke, time zone. Ini ya? Oh salah. Time zone. Zone. Nih. Oke. Ini yang kita edit apa nih? Daytime zone ya. Daytime zone sama dengan Asia Jakarta. Kita harus edit yang ini. Kita buka, kita bikin jadi, ditambahin jadi Asia Jakarta. Coba kalau kayak gini aja mau nggak? Ini aja ya. Saya masukin sekarang. Saya masukin ke sini. Oke. Nah, masuk dah. Yang ini akan di-delete nanti. Kalau udah berhasil, saya save dulu biar aman. Oke, ini saya save. Oke, sekarang kita coba Apache 2, kita restart. Oke, udah. Sekarang kita cek lagi di sini, kita reload. Coba lihat ke bawah. Kita lihat paling bawah. Time zone oke. Apalagi yang not oke? Not oke mana not oke? Nggak ada yang not oke. Yang ada not available doang. Ini soalnya database-nya not available. Nggak ada yang available. Padahal kita pakai database ini ya, MariaDB. Oh, coba. Reload. Nggak mau jalan. Apache 2 restart. Oh salah. Init.d Apache 2 restart. Oke. Coba kita lihat di sini. Sekarang nggak mau jalan nih. Waduh. Sistem ctl restart Apache 2. Oke, coba kita lihat status. Aktif.
Oke, dia kondisinya aktif, cuman dia nggak bisa masuk. Apa C2 enable site student itts.ac.id enable, nggak mau masuk nih. Walah. Kenapa nggak masuk? Bingung. 192.168.096 masuk. Coba install. Oh, nggak bisa. Harus apa C2 soalnya. Student itts.ac.id. Wah, nggak mau jalan nih. Nah, apa yang bikin gara-gara ya? Coba etc hosts, saya tambahin di sini juga ya. 192.168.096 student itts.ac.id. Oke, ini di server saya tambahin. Coba ini udah di sini udah beres. Harusnya mau, tidak mau dia. Bingung dah gue. Udah. Sementara udah mau jam 9. PHP MySQL mungkin. Ini masalahnya bukan PHP MySQL nih sekarang nih kondisinya. Akses ke student itts.ac.id-nya nggak mau. Tadi kan mau, sekarang nggak mau. Ya udah, pokoknya ada masalah, saya nggak tahu. Sekarang udah jam 9, tapi paling nggak sudah hampir berhasil, tapi masih gagal. Mudah-mudahan udah kebayang cara bikin mail server seperti apa. Kita bisa pakai Thunderbird langsung tanpa webmail juga bisa. Kalau pakai webmail tadi perjuangannya lumayan lah buat bikin webmail gitu ya. Mudah-mudahan bisa kebayang. Saya tutup hari ini sampai sekian dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Minggu depan masih ada kuliah. Cuman minggu depannya lagi saya akan posisi ada di Padang. Pulang kampung ke kampung istri, mudah-mudahan masih bisa kuliah juga gitu ya. Sampai sini dulu, terima kasih banyak, mudah-mudahan sudah bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.